Oke, saya play untuk mulai recording untuk pertemuan 4 ya, tak terasa lagi ya, udah kayaknya cepet banget waktu berlalu, dan tinggal bertemu lagi di minggu depan, itu 3 kali pertemuan dan untuk kita sambung lagi di bulan Januari, karena di Desember ini kita ada rencana untuk, liburan ya, family time dan quality time untuk, kami untuk bisa di akhir tahun ya, dari kegiatan rutinitas yang luar biasa. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kita masuk di pertemuan 4 ya, kita akan bahas tentang TWK. Kemarin beberapa hal yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semua adalah TWK itu harus rajin belajar membaca dan menghafal karena semua materi-materinya luar biasa dan aku juga kasih juga ke teman-teman semuanya bahwa kita juga harus rajin baca newspaper ya, seperti majalah, koran, dan sebagainya. Aku infokan juga buat teman-teman yang ingin menanyakan tentang soal bisa langsung dijaprikan ke Kak Radmini aja, udah ada di admin grup ya. Langsung aja soalnya to the point saja, jadi langsung apa yang ingin ditanyakan, nama Anda dulu, kemudian apa yang ingin ditanyakan sehingga nanti akan lebih jelas. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk pertemuan keempat dan minggu depan tentunya nanti atau besok mungkin saya akan kasih PR lagi untuk TIU-nya, untuk kita bahas di minggu depannya. Minggu depan itu ada 3 pertemuan dan nanti, teman-teman juga akan tetap mendapatkan fasilitas pembimbingan Vkon ya, untuk 3 kali yang ada di bulan Desember ini. Bagi teman-teman yang sedang sibuk sekali dengan pekerjaan, nanti misalkan mau izin di Vkon malam hari ini tidak masalah, nanti bisa melihat, recording dari, rekaman yang, sekarang berlangsung ini. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semua dan untuk diketahui juga bahwa materi yang untuk hari ini dan juga materi suplemen pengayaan untuk tambahan, itu sudah saya berikan di WhatsApp grup. Nah, Anda tugasnya untuk mempelajarinya dengan baik. Dan besok masih saya share lagi banyak materi tentunya dan untuk persiapan Anda semuanya. Good luck buat teman-teman semua bisa masuk di jalur 2 ya, CPNS dan juga P3K, karena P3K dari Kemdikbud akan membuka berjuta-juta formasi. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan seleksi dengan baik. Kenapa CPNS dan P3K harus diseleksi? Karena semua harus berkompetisi dan juga berkompetensi. Karena yang namanya ASN dan juga, jalur P3K itu sama aja, nanti yang membedakan hanya di, tunjangan waktu purna atau pensiun saja. Jadi untuk, golongan, pangkat, dan gaji itu semuanya sama sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, untuk pertemuan keempat, saya sudah menyiapkan soal untuk teman-teman semua, jelas tentang paket soal Smart Apps ya. Dan di sini, aku sudah siapin buat teman-teman semuanya. Oke. Di sini ada paket soal Smart Apps dan, teman-teman bisa melihat di screen dari teman-teman semuanya, bahwa di sini nanti kita akan banyak, apa ya, sebenarnya ya bisa dibilang banyak menemui soal-soal yang berkaitan dengan, hal-hal yang ada di kebangsaan kita, yaitu bangsa Indonesia tentunya. Jadi saya cuman berpesan ke teman-teman semua untuk wawasan kebangsaan, berarti bagaimana Anda, memiliki pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 ya, kemudian juga tentang sila-sila yang ada di dalam Pancasila, pasal-pasal yang ada di UUD 45. Jadi sesekali mungkin harus meluangkan waktu di dalam, break istirahat anda untuk, bekerja dan sebagainya, Anda bisa meluangkan waktu untuk menghafalkan sila-sila Pancasila, apa yang ada di dalamnya, pengamalannya, dan juga UUD 1945. Untuk UUD itu sendiri, aku cuman bisa ngasih ke teman-teman semua, kalau bisa sih dikasih, apa namanya, kayak list kecil-kecil ya, itu caranya kalau, kita sama teman-teman pembimbingan yang udah pada lolos itu pakai kertas aja kecil kemudian dibuat, kayak list rangkuman,
mini word ya. Jadi kata-kata kuncinya aja. Misalnya pasal 29 sampai 36 itu kan yang sering keluar ya. Itu misalkan 29 tentang apa, 30 tentang apa, 31 tentang apa gitu. Jadi lebih ke dominan ke citizenship atau tentang kewarganegaraan. Jadi silahkan untuk lebih banyak setiap hari tipsnya adalah selalu belajar untuk tahu kata kuncinya aja. Tidak melulu harus hafal dari kalimat depan sampai belakang sih ya, tapi aku cuman berpesan buat teman-teman semuanya sehari paling enggak 2 atau 3 pasal itu harus sudah mengerti, bukan hafal sih sebenarnya ya, mengerti. Syukur-syukur Anda semua bisa tahu dan hafal, ini akan lebih membantu Anda. Untuk di sini saya sajikan, 13 halaman untuk paket soal Smart Apps dan sepertinya sudah saya share juga di grup. Nanti teman-teman tugasnya gampang banget, cuma mempelajari apa-apa yang sudah saya share dan untuk record ini nanti malam, juga nanti saya unggah di YouTube. Dan karena di sini kondisinya agak mendung dan tadi sudah hujan, jadi internet cenderung unstable, mohon maaf sekali dan mungkin ada beberapa hal yang tidak stabil, nanti misalkan ada low sinyal dan sebagainya, nanti kita berusaha untuk bisa masuk kembali ke room meeting ini. Untuk yang nomor satu, kita akan mulai untuk pembahasan soal ya, di tes wawasan kebangsaan. Dan ini juga perlu diketahui bahwa nanti teman-teman di akhir sesi, di 3 kali pertemuan di akhir, itu nanti akan perbanyak latihan soal. Jadi nanti akan ada rekapan, soal-soal dari 100 soal untuk tryout berkali-kali ya, latihan soal, tryout, dan yang terakhir adalah menggunakan aplikasi, sehingga nanti bisa Anda gunakan secara online, yang penting ada kuota ya, internet Anda juga stabil, dan strong sinyal juga. Untuk nomor satu di sini, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup. Oke. Di sini ada pertanyaan yang, tentang Pancasila ya, ini babnya tentang Pancasila. Kemudian namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah ya. Jikalau Anda ingin mencoba menjawab, boleh saya beri kesempatan buat teman-teman untuk menggunakan notes yang ada di Zoom untuk bisa kita berinteraksi ya. Berinteraksi ketika sekarang ini Anda bisa mencentang atau melingkari ABCDE ini, mana yang menurut Anda yang tepat. Misalkan di sini ada soal seperti ini ya. Maka, lebih cenderung kemana nih ya, reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat ya, ini ada yang sudah mencentang dan menjawab C ya, faktual, statis, dan pragmatis. Ada juga yang sudah menjawab B, aktual, dinamis, dan antisipatif. Jadi ini ada 2 kubu sepertinya B dan C ya. Kita akan menunggu beberapa saat karena teman-teman sedang berusaha untuk mengerjakan. Oke, saya akan menunggu. Oke, ada yang A, ada yang B, ada yang C ya, berarti ini jawabannya termasuk variatif juga. Ada yang A, B, C, D, E, beda-beda. Oke, E-nya nggak ada, sorry. Berarti hanya A, B, C aja nih ya. Oke, masih pada mikir ini ya, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun dia reformatif, dinamis, dan terbuka. Jadi yang dimaksud itu ideologi Pancasila itu sifatnya apa? Oke. Oke, sip. Thank you, aku tutup untuk, jawabannya ya. Oke. Berarti ini tadi udah tutup close bahwa teman-teman pada, ngejawab A, B, C, atau D ya. Dan ini nggak ada yang menjawab E, sampai D aja, oke. Selamat bagi teman-teman, kakak-kakak yang mengerjakan dan menjawab B ya.
Congratulations tadi ada yang B ya, banyak sekali dan itu adalah partisipan yang paling banyak. Pembahasannya itu seperti ini. Ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Aktual ya, kekinian, dinamis berarti dia fleksibel, bisa mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada, ilmu pengetahuan teknologi yang ada, tapi tidak menghilangkan Pancasila itu secara utuh. Kemudian antisipatif berarti dia lebih ke pencegahan bagaimana dengan adanya pengaruh keterbukaan iptek yang ada. Jadi di sini juga menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai dasar ya kakak-kakak semua, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Selamat untuk teman-teman yang tadi mengerjakan B. Untuk teman-teman yang tadi ada beberapa yang mengerjakan yang lain, itu berarti masih harus banyak belajar lagi tentang ideologi Pancasila dan materi sudah saya share di WhatsApp group. Kita akan masuk ke nomor selanjutnya ya. Di sini ada soalnya seperti ini. Oke. Anda bisa saya beri waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 menit aja atau bila perlu 1 menit ya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata kecuali. Oke. You must choose di sini yang bukan atau yang bukan ciri hukum perdata. Karena ini ada kata kecuali. Silakan saya beri waktu untuk Anda memilihnya. Kok nggak bisa nyontreng ya, Kak? Pakai apa sih ya? Oke, sudah ada yang nyilang A. Kak, aku kok nggak bisa nyontreng, Kak? Oke, coba japri temannya, Kak. Gimana caranya? Kalau di komputer ada note sih. Kakak pakai apa? Pakai HP atau apa? Ini kan ada fasilitas notes, pulpen ya, pen. Oke, kebanyakan A ya. Ini banyakan pada milih A ini. Ada 1 orang E. Oke. Banyakan A, tapi ada yang E juga. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Oke, kebanyakan A, kemudian yang E hanya 2 orang, semuanya ke A. Ini tadi ada, apa namanya, seseorang yang nggak bisa nyontreng, berarti kemarin-kemarin nggak ikut pembimbingan ini ya, baru ikut kali ini. Oke, mungkin di situ ada fasilitas notes, Kak, yang gambar pulpen dan sebagainya. Kalau kita menggunakan laptop, ini ada di screen saya, terlihat di sini ada notes, itu untuk, kita mau pilih menu, mouse, select, text, draw, stem, atau kita mau pakai apa aja yang ada di sini termasuk kita menghapus juga bisa. Oke, untuk di sini banyakkan A, kemudian di sini ada yang D 1 orang, yang E 2 orang. Oke, kita akan lihat karena kebanyakan pada milih A. Oke, thank you, udah close ya Kak ya, thank you. Untuk di sini ada clue ya di depan. Clue-nya adalah di sini hukum perdata itu mengatur hubungan orang satu dengan yang lain, menitik beratkan pada kepentingan perseorangan ya. Dan ciri hukum perdata kecuali yang mana? Nah, tadi banyak yang A dan terima kasih jawaban Anda benar. Tadi ada yang beberapa menjawab E dan sebagainya itu berarti belum ya, belum mendapatkan
jawaban yang benar gitu ya, tapi tidak masalah nanti kita akan mencoba lagi. Untuk selanjutnya, ciri hukum perdata di sini adalah mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, kemudian mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, berarti ini ada masalah ya, seperti itu. Korban berlaku sebagai penggugat, tersangka berlaku sebagai tergugat. Oke, kita akan mencoba ke nomor 3 di sini ya. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha dari. Nah ini mungkin nanti teman-teman harus membaca juga tentang tokoh-tokoh nasional karena nanti dimungkinkan akan muncul di dalam beberapa soal saja, tidak semuanya sih sebetulnya. Untuk yang ini paling tepat adalah Muhammad Hatta ya teman-teman. Karena di sini perkembangan Perhimpunan Indonesia itu menjadi organisasi politik, terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Jadi kegiatan Perhimpunan Indonesia diarahkan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama itu teman-teman menyadarkan mahasiswa agar semakin merasa percaya diri sebagai orang Indonesia. Yang kedua, di Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Dan yang ketiga, yang paling terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan Islam serta komunisme. Untuk selanjutnya di sini di nomor 4, teman-teman di sini juga sudah saya udah aku kasih ini ya. Bentar. Oke. Nah, di sini Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB ya, periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 resume session sidang Majelis Umum PBB yang ke-65 di ini kalau yang ke-65 itu ada di New York ya, teman-teman. Berarti nanti untuk masalah bab ini sebenarnya tidak perlu hafal sih, tetapi perlu untuk mengerti saja. Pernah membacalah setidaknya seperti itu. Saya takutkan kalau nanti ini keluar dan teman-teman belum pernah membaca, ini juga nanti akan menjadikan bumerang bagi kita sendiri. Wah, ternyata ini keluar nih gitu, nggak disangka-sangka ya. Jadi Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB itu periode 2011-2014 itu dengan perolehan suara terbanyak teman-teman. Jadi 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB yang ke-65 di New York tanggal 20 Mei 2011. Oke, saya mau mengasah pemahaman Anda tentang ideologi Pancasila nih ya. Dan saya yakin Anda pasti sudah membaca UUD ya. Nah, sekarang coba untuk menyilang. Ini dari tadi coret-coret aja siapa nih? Oke. Jadi ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah Indonesia sebagaimana tersebut ini di dalam pasal berapa, ayat berapa. Nah, ini. Coba ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah itu ada di pasal berapa, ayat berapa. Coba Anda telaah dulu, tidak perlu tergesa-gesa. Oke. Sudah ada yang C dan D ya, variatif, lumayan jawabannya, nggak masalah. Berbeda belum tentu itu ya, salah dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada yang A juga. Masih saya beri kesempatan, barangkali mau mencoba teman-teman.
Oke, kita akan melihat. Thank you. Aku close. Ya, ternyata masih ada yang ngilang, nggak apa-apa. Tapi udah usaha ya, banyakkan A, B, C, D. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih untuk yang menjawab dan sudah benar. Itu jawabannya adalah D. Oke, ini banyakkan yang izin ya, nggak masalah. Nanti bisa melihat record dari tayangan aku malam hari ini. Ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah Indonesia ya, sebagaimana tersebut dalam pasal 29 ayat 2. D. Memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa adalah negara yang merupakan penjelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita akan mencoba lagi untuk nomor 6. Ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material kecuali ya. Kalau kecuali, karena ini yang ditanyakan nih teman-teman di sini adalah, bentar. Oke, karena yang ditanyakan di sini adalah dalam arti material ya, sebagai berikut. Tapi di sini ada kecuali ya. Jadi, A, negara melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Di sini adanya pembagian kekuasaan, ini berarti bernilai ke material. Kemudian diakuinya HAM, adanya dasar hukum, kemudian adanya peradilan bebas merdeka yang tidak memihak ya. Bagi Anda sekalian yang TWK-nya agak lemah, nanti bisa tolong untuk lebih banyak membaca ya teman-teman modul-modul yang sudah saya berikan dan juga bisa dilengkapi dengan beberapa modul CPNS yang tentang TWK. Jadi negara berdasarkan hukum dalam arti material ini teman-teman, karena ini kata kuncinya adalah material, berarti ada pembagian kekuasaan di dalamnya, kemudian diakuinya hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini juga adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan, asas legalitas ya namanya ya. Kemudian adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak. Dan yang terakhir adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan juga kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya tanpa kecuali. Oke, aku mau scroll ke bawah dan ini dicoba untuk dikerjakan ya teman-teman ya biar ada interaksi dari teman-teman semuanya. Oke. Di nomor 7 ya. Oke, siap. Silakan untuk dikerjakan. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Pergerakan nasional bukan hanya milik organisasi-organisasi politik ya, tetapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun ke dalam A. Taman Siswa, B. Budi Utomo, C. Tutwuri Handayani, sorry ini kurang D ya, yang D. Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan yang E. Perhimpunan Indonesia. Oke, banyak dari teman-teman yang menjawab D, Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dan juga ada yang taman siswa juga ya teman-teman. Dan saya rasa teman-teman sudah lebih jago dan lebih piawai karena sudah banyak membaca beberapa modul tentang TWK. Oke, aku tunggu, masih ada waktu buat mau ganti jawaban atau mantap gitu ya Kak ya. Oke, saya tutup. Banyakkan D. Kita akan lihat dan tepuk tangan.
Keren, benar sekali jawaban teman-teman tadi, kebanyakan D ya. Walaupun tadi ada beberapa yang, A, tapi nggak masalah, sudah bagus sekali. Selain organisasi-organisasi politik, para pelajar dan pemuda yang terhimpun dalam PPPI, itu memiliki andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini didirikan tahun 1926 dan merupakan perkumpulan mahasiswa Red Sol Gesar dan Stovia untuk merealisasikan persatuan dan menghilangkan sifat-sifat kedaerahan, serta mencapai Indonesia Satu. Keren, luar biasa. Untuk yang nomor 8 saya langsung bahas saja. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60. Ini tadi ya berkaitan dengan yang tadi yang pertanyaan yang awal ya teman-teman ya. Tentang PBB nanti cukup dibaca aja, barangkali nanti bisa dikeluarkan ya. Karena di sini nanti akan berhubungan dengan perjanjian-perjanjian dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Oke, untuk Indonesia resmi menjadi anggota PBB itu ke-60 ya. Itu tanggal 28 September, sambil kita ingat-ingat sekarang aja nggak masalah. Ngapain dicatat gitu kan, jadi nanti langsung ingat alhamdulillah. Untuk dengan suara bulat dari para negara anggota, hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui yang tepat adalah KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Jadi Indonesia resmi menjadi anggota PBB itu teman-teman beliau menjadi atau Indonesia sendiri menjadi anggota yang ke-60 ya. Itu pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggotanya. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui KMB, kemudian Indonesia dan PBB ini juga memiliki keterikatan sejarah yang kuat ya teman-teman ya, mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Oke, ini saya scroll ke bawah ya, saya enter untuk saya bawa ke bawah, kita akan berlatih lagi, beberapa soal lagi. Oke. Nah ini ya, di sini ada juga undang-undang loh teman-teman ya, dan di sini ada yang keluar adalah ya, biasanya tentang kewarganegaraan itu biasanya akan dikeluarkan ya teman-teman, di mana di sini tertulis di nomor 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa orang asing dapat menjadi WNI. Ya, jika memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali. Nah, di sini juga kita harus tahu nih, A telah berusia 18 tahun, B mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, C dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD, D sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun, dan E sehat jasmani dan rohani. Gimana nih syarat yang diatur dalam perundang-undangan? Anda bisa centang atau Anda lingkari ya. Oke, perlu diketahui juga di sini sedang hujan deras ya teman-teman, tapi alhamdulillah untuk internet dan jaringan cukup stabil sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Amin. Oke, di sini ada yang D, sudah ada ya, sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun, ada yang B juga, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Oke. Orang asing dapat jadi WNI ini gimana nih teman-teman di undang-undang ini? Nah nanti teman-teman tugasnya, Anda bisa searching tentang Undang-Undang 12 tahun 2006 ya. Ini karena tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke. Saya tutup, saya close untuk teman-teman yang menjawab. Oke. Di sini jawaban yang tepat adalah D ya, harus sudah tinggal di Indonesia. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk apa ini namanya, penjelasannya nih bagi teman-teman yang mungkin belum pernah tahu atau belum pernah membaca ya, tentang Undang-Undang 2006, ya nomor 12 2006, itu adalah tentang kewarganegaraan Republik Indonesia ya. Ini menjelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara jika memenuhi syarat berikut teman-teman. Karena ini sudah diatur ya dalam peraturan perundang-undangan. Apa saja nih Kak Yunina? Di sini udah banyak banget nih ya. 1, telah berusia 18 atau sudah kawin, dalam artian sudah menikah ya. Kemudian sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI
paling singkat 5 tahun. Kemudian bisa juga kalau 10 tahun ya, tapi tidak berturut-turut. Nah, paling singkat 5 tahun, tapi 10 tahun itu tidak berturut-turut. Kemudian di sini dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 45 berarti harus wajib bisa bahasa Indonesia nih teman-teman ya. Di sini harus ditekankan itu. Kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam pidana penjara 1 tahun atau lebih, berarti kita memiliki track record yang bagus ya. Kemudian jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadai berkewarganegaraan ganda. Jadi kalau Anda berkewarganegaraan ganda maka tidak bisa ya teman-teman untuk menjadi warga negara Indonesia, harus milih. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap dan membayar uang perwarganegaraan ke kas negara, itu syaratnya. Oke, kita akan lanjut ke nomor selanjutnya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini merupakan bunyi dari pasal berapa, teman-teman? Ini adalah clue-nya di dalam soal adalah hakim ya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Silakan Anda bisa saya beri waktu 1 sampai 1,5 menit. Oke, bisa Anda cek. Oke, kayaknya variatif banget nih jawaban dari teman-teman dan aku suka nih ya jawaban yang kayak gini nih, variatif ya, keren. Udah mantap? Oke, kalau udah mantap kita akan, eee, oke, kita akan close, thank you banget. Dan jawaban yang tepat adalah A, congratulations buat teman-teman yang tadi jawab A. Jadi 27 UU nomor 14 tahun 70 itu adalah pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi dia mengatur tentang hakim sebagai penegak hukum ya, wajib menggali, mengikuti, memahami nilai hidup dalam masyarakat. Luar biasa yang tadi jawab A, keren. Kita akan lanjut lagi mengetes wawasan Anda tentunya tentang tokoh-tokoh ya. Ini ada, oh ini gampang banget nih sebetulnya harusnya bisa ini ya. Oke. Tokoh-tokoh ini merupakan menteri luar negeri yang menandatangani persetujuan Bangkok, kecuali H. Adam Malik, Tun Abdul Rozak, Mohatta, S. Rajaratna, Narcissus Ramos. Oke, wow, ada yang A, C,
Oke, kita close dan jawabannya adalah selamat C. Ye, keren. Muhammad Hatta nggak ada ya teman-teman ya, adanya ada Malik, Tuna Abdul Razak, S. Rajaratman, dan Tanat Koman Narcisco Ramos. Oke. Untuk yang nomor 12 ini udah, saya bahas aja, ya kayaknya nggak begitu susah juga buat teman-teman semua ya. Di sini sudah terlihat oke. A, menjaga persatuan ya, jelas ya, udah dibaca ya. Untuk sila ketiga jelas karena di sila ketiga itu tertulis iya, oke banget. Mhm. Persatuan Indonesia ya. Oke. Thank you teman-teman, kayaknya ini nggak begitu bermasalah untuk yang nomor ini ya, yang penting nanti aku pesen aja ke teman-teman semua untuk sila-sila dalam Pancasila benar-benar dihafalin ya, dari sila 1 sampai sila 5. Oke, kita akan mencoba by the way untuk soal yang berikut ya. Masih ingat nggak nih trias politika? Dan ini adalah soal waktu kita, SMP, SMA ya. Oke, silakan saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Wow, keren dan jawabannya, pada satu pokok ya, C aja ini ya. Masih ingat nih pasti materi dengan tentang trias politika ya. Oke, thank you. Aku close untuk jawabannya. Luar biasa dan jawabannya benar. Ya, melalui sistem check and balancing ya, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keren. Oke, kita akan menuju ke kayak semacam soal-soal itu ya, kriminalitas ya, baik itu bom bunuh diri dan sebagainya, kita akan mengasah keterampilan Anda sudah pernah baca tentang, newspaper ataupun laporan-laporan tentang berita-berita kekinian apa enggak, atau, sudah pernah melihatnya pasti akan bisa mengerjakan dengan baik. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Malbortabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13/11/2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online, setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi tersebut merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan sila keberapa. Ini udah langsung praktek ya, sila-sila yang ada di, Pancasila. Silahkan teman-teman. Oke, variatif ya dan nanti akan aku coba untuk, jelaskan ke teman-teman semua dan thank you buat, jawabannya. Dan selamat yang mengerjakan dan betul adalah 2 sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab karena, peristiwa tersebut terkait dengan penyimpangan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oke, thank you banget buat teman-teman yang tadi udah benar dan nanti bisa belajar lagi tentang, pengamalan sila-sila Pancasila ya. Oke, untuk nomor 15 ini sudah saya jawab sekalian. Dasar hukum kewajiban membela negara kecuali itu ada di D ya, 20/2003. Kenapa? Karena 20 Undang-Undang RI 20 tahun 2003 itu ngebahas tentang pendidikan dalam upaya bela negara. Jadi yang tentang, kewajiban membela negara itu ada di, yang kecuali itu adalah D ya. Jadi 27 ayat 3 juga bahas, 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 2002 juga iya, pasal 22 ayat 1 UUD 45 juga iya. Jadi nanti untuk UUD atau undang-undang yang, bakalan nih keluar dan sebagainya nanti jangan bosen-bosen pasti akan saya share di grup. Jadi nanti bertahap ya teman-teman, itu dibaca dulu, kemudian nanti akan saya share lagi seperti itu. Oke, untuk upaya bela negara masih berkaitan dengan yang tadi ya, itu dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam satu negara kecuali ya, itu yang kecuali itu adalah D, menjalankan hak dan kewajiban bagi warga negara, gitu ya. Oke, D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa ini yang kecuali. Jadi dari pernyataan di atas tuh yang bukan alasan upaya pembelaan itu hanya mendapatkan penghargaan ya, bukan hanya prestis aja yang kita dapetin tapi, eee oke, habis ini mungkin nanti, teman-teman karena, ada beberapa soal nanti sudah saya tadi udah saya share ya di grup dan sepertinya tidak begitu banyak pertanyaan karena nanti sudah ada penjelasan di dalam setiap, soalnya dan saya hanya ngasih clue seperti ini untuk nanti berarti Anda sudah ada gambaran nih buat nanti ke depannya belajarnya tentang apa, seperti itu ya. Kemudian di sini ada, aksi terorisme juga sama. Jadi ini, lebih ke bagaimana Anda bisa melihat aksi-aksi ataupun, seperti kayak demonstrasi-demonstrasi yang terjadi gitu ya. Jadi silahkan Anda bisa baca banyak tentang berita, baik itu dari web, ya biasanya ada di kompas.com ataupun dari beberapa, literasi yang nanti literatur yang bisa Anda baca tentang bagaimana menafsirkan itu dan berkaitan dengan pasal berapa ataupun sila berapa, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini nih. Sejumlah aksi terorisme yang beberapa waktu terjadi membuat pemerintah merasa perlu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penafsiran mengenai terorisme menjadi paling alot dalam penetapan undang-undang ya. Apakah bunyi pasal 1 mengenai definisi terorisme? Ya, ini ada panjang ya, lumayan panjang ini, aku langsung bahas aja. Jadi bunyi undang-undangnya itu ada di nomor 5 tahun 2018 pasal 1 teman-teman. Jadi terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang memang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini menimbulkan suasana teror, ketakutan, dan orang-orang bisa benar-benar apa ya, afraid banget dengan beberapa hal yang terjadi ya, dan menimbulkan korban yang massal, karena terorisme kan pasti ada, korban-korban yang bergelimpangan, kemudian mengakibatkan kerusakan objek vital dengan motif bisa juga tentang ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Jadi ini sudah aku kasih clue ya di sini ya. Oke, teman-teman, ini banyak, materinya nanti ada 13, apa namanya, lembar dan sudah saya share di grup juga beserta dengan materi-materi yang memang krusial dan urgensi untuk Anda bisa, pelajari ya. Oke, saya buka termin untuk pertanyaan karena ini sudah saya share, Anda bisa membukanya di WhatsApp Anda sendiri ya, ataupun di WhatsApp web Anda, nanti silakan untuk bagi yang ingin bertanya, maka langsung saya buka buat termin pertanyaan. Dan ini sepertinya sudah ada pertanyaan ya di sini. Oh ya ini Kak Doni belum ada suaranya mungkin baru aja join ya dari 4 pertemuan baru join di pertemuan keempat, ternyata, suara audio dialnya belum dihidupkan ya. Jadi kalau di handphone itu ada audio dial, connect to internet itu bisa diklik aja berarti nanti audionya akan masuk ke handphone ataupun, laptop Anda seperti itu ya. Untuk yang, dari Kak ini Redmi Note 9, bisa di-rename Kak, jadi di fasilitas Zoom ini ada rename untuk nama Anda bisa sesuaikan dengan, kegiatan hari ini. Misalkan, seperti saya Yunina Smart Apps gitu ya, atau besok misalkan saya mengikuti video conference yang lain, saya ganti lagi menjadi Yunina, Butik Yunina. Nah seperti itu ya, ini bisa di-rename. Jadi jangan pakai nama Redmi, Oppo, dan sebagainya karena kita nggak tahu nama Kakak nanti.
Kak, kalau menyebarkan berita hoax itu pelanggaran sila keberapa ya? Oke, thank you banget pertanyaannya bagus. Saya suka ini ya, berarti sesuai dengan, up to date kekinian banget ya. Kalau menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax yang nggak jelas, sumbernya dari mana, itu kalau kita telaah dari sila 1, 2, 3, 4, 5 berarti dia sudah berbohong. Kalau berbohong itu berarti hubungannya kita dengan Tuhan. Nah, kalau seperti ini, itu nanti kita lebih banyak, menyebarkan berita yang tidak jelas kan, berarti dia jelas melanggar sila pertama. Karena itu sudah masuk ke bukan nilai kejujuran lagi, tapi sudah, hubungan kita dengan, Sang Holik yang ada di atas. Bagi teman-teman semua yang merasa bahwa kadang bingung nih ya antara sila 1, 2, 3, 4, 5, letak perbedaannya adalah jika yang pertama itu hubungan kita dengan Tuhan ya, menurut kepercayaan kita masing-masing, dan di Indonesia diakui 6 agama ya. Jadi, teman-teman nanti kalaupun, menjawab juga harus, sifat-sifat kedaerahan ataupun sifat-sifat kesukuannya juga dikurangi. Jadi harus mementingkan juga kepentingan umum. Kemudian untuk, sila yang kedua itu berarti hubungan ini Kak, hubungan kita dengan manusia, dengan human relationship. Bagaimana hubungan kita yang baik dengan manusia, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita bersikap dan bertutur kata dengan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, itu ada di sila kedua. Kemudian yang sila ketiga itu lebih cenderung bagaimana sikap kita mencintai negara. Jadi sikap cinta dengan negara itu akan terlihat ketika kita misalkan menggunakan produk dalam negeri. Kemudian bagaimana kita menjaga persatuan kesatuan, menangkal adanya perpecahan dan sebagainya. Kemudian untuk yang keempat itu lebih ke clue-nya adalah musyawarah. Jadi apapun masalahnya dan topiknya itu diselesaikan dengan baik dengan jalan musyawarah, mufakat. Untuk yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Berarti itu lebih ke bagaimana sikap kita bisa berlaku adil terhadap sesama, dengan adil terhadap diri sendiri, misalkan dengan menabung ya, nanti juga ke depannya masa tua kita dengan banyaknya menabung kita akan menuai hasilnya, contohnya seperti itu. Menghargai hasil karya orang lain ya, disiplin. Kemudian kemarin sepertinya juga sudah saya share juga di apa namanya, di WhatsApp group ya, ada beberapa poin yang mungkin bisa untuk gambaran Kakak. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, masih saya buka termin pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara live juga boleh. Hidupkan mikrofon Anda dan bisa langsung menyapa saya dan bertanya. Silahkan. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Dwi Lestari masuk ke kolom chat. Wait. Masuk ke kolom chat. Di sini ada Dwi Lestari, Kak, membuang sampah sembarangan termasuk ke sila 2 bukan ya, Kak? Oke. Membuang sampah sembarangan berarti, kita tidak sesuai dengan aturan ya. Berarti ini juga berkaitan dengan human relationship. Jadi masuknya ke sila 2 Kak. Jadi sudah benar sih sebenarnya membuang sampah sembarangan memang, akan merugikan ya, tidak menghargai orang lain juga kan. Jadi nanti akan menimbulkan efek ataupun, penyimpangan di dalam masyarakat. Ya betul Kak Dewi Lestari. Ada pertanyaan lagi masih saya tunggu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau dirasa cukup nanti saya mungkin akan, apa namanya, memberikan, closing statement buat masalah ini ya. Jadi semua yang tentang sila-sila ini tergantung konteks pernyataan yang ada di dalam soal. Kalau Anda tadi bilang menyebarkan berita hoax, berarti kan kebohongan kan? Nah, kecuali kalau Anda bilangnya berita hoax tentang apa, kemudian menimbulkan perpecahan, that is very different ya. Jadi questionnya itu tergantung gimana Anda melihat pernyataannya. Kalau tadi pertanyaannya adalah menyebarkan hoax, berarti kebohongan dong. Kalau udah bohong itu hubungannya dengan Tuhan, berarti Anda sudah melanggar sila
pertama, seperti itu. Jadi, bagaimanapun juga harus, sesuaikan dengan pernyataan yang ada ya, teman-teman. Ada pertanyaan dari Kak Mila Pertiwi, "Mohon maaf Kak, membuang sampah itu kan mengganggu kepentingan umum ya, apakah bukan termasuk sila kelima ya Kak?" Oke. Jadi, sebenarnya membuang sampah sembarangan itu hal yang tercela dan akan memang merugikan kepentingan umum, ya Kak ya. Tetapi di sini, lebih ke cenderung bagaimana dia, berperilaku, berperangai yang memang benar-benar, apa itu namanya, tidak pada koridornya, seperti itu. Jadi kalau masuk ke mana gitu lebih ke yang sila kedua, Kak, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan. Tapi lebih ke sila kedua. Karena tadi konteksnya adalah membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, ya seperti itu. Kalau saya bilang lagi, Anda menjaga kebersihan atas dasar beriman kepada Tuhan, beda lagi kan larinya. Jadi semua tergantung dari konteks pernyataan yang Anda hadapi saat tes. Jadi kalau bisa, kalau Anda bertanya itu lengkap dengan pertanyaannya. Jadi ada pernyataan bla 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 sebagainya, itu nanti kita akan ngambil clue-nya yang masuk ke mana, seperti itu. Kalau konteksnya hanya membuang sampah sembarangan, ya udah berarti dia kan, bukan perilaku yang beradab kan, karena nggak sesuai kan dengan seperti itu. Jadi nanti Anda bisa bertanya dengan lengkap dengan pertanyaannya ya, jadi tidak sepatah-patah aja tanyanya, tapi pernyataannya itu yang dibuat oleh si pembuat soal CPNS itu seperti apa. Nah, itu akan membimbing Anda kemana gitu. Jadi nanti akan kelihatan clue atau bobotnya pernyataan itu untuk menuju ke silanya itu. Oke, kayaknya ada lagi nih dari Kak Lilis Endah, Demak ya. Pertanyaannya adalah mencintai mengkonsumsi produk dalam negeri sila ketiga ya. Kalau mencintai, cinta dengan Indonesia, ya, cinta dengan produk-produk Indonesia itu masuk ke sila ketiga. Oke, sekarang ada yang ingin live bertanya boleh silahkan. Oh ya, ada pertanyaan lagi dari Kak Prita. Berarti Menteri Sosial yang korupsi itu masuk sila pertama ya, Kak? Nah, kalau korupsi berarti dia dalam konteks pernyataannya merugikan negara, atau korupsi itu dia dihubungkan di pernyataan melanggar, apa namanya, seperti norma agama. Semua juga tergantung pernyataannya, nggak bisa Anda tanya ke saya sepatah-patah, "Korupsi masuk apa, Kak?" Dan sebagainya. Kalau di situ ada pernyataan lengkap, saya baru berani jawab. Kalau Anda cuman bilang, "Si X korupsi, masuk apa, Kak?" Nah, itu bisa variatif. Kalau si X korupsi gitu aja, nggak ada pernyataan lanjutannya, berarti dia melanggar norma agama dong, ya kan? Berarti dia udah makan uang orang lain kan, berarti secara hak dia sudah dosa. Nah, kalau Anda pernyataan atau pertanyaannya jelas, panjang, saya baru berani jawab. Kalau di situ hanya si menteri X korupsi, berarti dia hubungannya dengan sang holik dong, ya kan? Nah, berarti dia udah dosa besar dong, gitu kan, berarti. Nah, kemudian kalau nanti Anda misalkan bertanya tentang sila, nanti tolong lengkap dengan pernyataan atau soalnya ya. Jadi kami akan menjawabnya juga nanti akan sesuaikan dengan pernyataannya. Karena nanti si pembuat soal itu akan piawai memainkan kata atau kalimatnya. Bisa Anda rasa itu masuk ke sila satu, tapi ternyata masuk ke sila 2. Seperti itu ya Kak. Nanti di beberapa modul juga ada kok soal-soal yang meranah ke situ. Tadi juga sudah saya berikan beberapa item soal yang meranah ke sila Pancasila. Nanti misalkan Anda punya kendala, Anda bisa screenshot soalnya atau kalau Anda rajin mengetik di dalam, keypad, apa ini namanya, WhatsApp juga boleh, silahkan aja. Oke, tapi kalau hanya korupsi aja dia ngelanggar dosa besar kan. Jadi jadi kalau memang, apa namanya, dia lebih ke ada pernyataan merugikan negara, berarti ada perbedaan lagi masuk ke sila berapa lagi gitu kan. Berarti dia nggak beradab dong melakukan itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kalau dia nggak beradab, misalkan melakukan hal yang memang kriminalitas, karena korupsi masuk ke kriminalitas, so far bisa masuk ke sila 2 dong. Seperti itu ya Kak ya. Jadi nanti kita tergantung dengan konteksnya. Untuk Kak Murdiani, Kak saya suka bingung pilih sila 1 sampai 5 solusinya gimana ya? Sesuaikan dengan pernyataannya Kak. Jadi kalau, pernyataannya itu lebih mendorong kita kepada ketuhanan, masukkanlah ke 1.
pernyataan itu lebih mendorong ke bagaimana manusia itu yang beradab, pilih yang kedua. Pernyataan itu lebih mendorong bagaimana cinta kita kepada negara, pilih yang sila 3. Bagaimana pernyataan itu mendorong kita untuk selalu berkolaborasi, memecahkan masalah, bermusyawarah bersama, mendorong kita ke sila 4. Dan bagaimana pernyataan itu bisa meratakan keadilan ke seluruh masyarakat Indonesia, berarti doronglah ke sila yang ke-5, seperti itu. Jadi semuanya itu melalui feel ya. Feel bagaimana kita membaca pernyataan yang ada, kita ambil clue-nya, kemudian kita terapkan di sila-sila Pancasila. Ini bukan pelajaran yang mudah ya teman-teman. Banyak teman-teman yang ngerasa, alah Pancasila gampang gitu kan. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam soal dengan penuh pernyataan yang membingungkan, itu Anda bisa mendapatkan skor yang rendah di TWK. Jadi betul-betul harus banyak membaca, praktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda akan merasakan feel-nya lebih dalam lagi. Karena Pancasila sebetulnya bukan hafalan tetapi praktik di lapangan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ada lagi dari Kak Mulyadi. Kak, kalau tidak ikut partisipasi dalam pilkada, golput sila keberapa ya? Bagus. Ini melanggar sila keempat ya Kak ya. Oke, tapi menurut saya pribadi manusia itu harus variatif ya. Manusia itu harus variatif dalam hal seperti ini. Anda bolehlah memilih, tapi kalau Anda memang tidak yakin dengan pilihan Anda bisa saja tidak memilih. So far, itu kembali kepada diri kita sendiri, tetapi sebagai warga negara yang baik, maka kita lebih baik untuk memilih. Apapun pilihannya kita, bismillah, semoga itu yang terbaik. Oke, teman-teman. Yang penting teman-teman nanti kalau clue-nya itu masuk ke musyawarah ya, pemilihan kepala daerah ataupun presiden dan sebagainya, Anda bisa pilih clue atau sila yang keempat. Oke, yang penting rileks saat membacanya, Anda resapi dengan baik, Anda jadi citizenship, jadi warga negara yang baik, kemudian praktekkan di sila-silanya. Kalau Anda bingung lagi, misalkan ini 3 apa 5 ya, 3 apa 5 ya, nah Anda coba sambil banyakin literasi tentang pedoman Pancasila dan juga apa itu namanya, buku-buku literatur yang apa yang biasa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Atau bisa jadi Anda berlatih soal lebih banyak lagi karena modulnya juga sudah banyak, nanti luangkan waktu untuk Anda belajar. Ada yang ingin live untuk bertanya? Boleh silahkan. Kak Dian Purnamasari kayaknya mau bertanya, ini sudah menghidupkan mikrofon. Halo Kak Dian. Halo Kak Dian, Assalamualaikum. Oh kirain mau tanya, ternyata lagi benerin mikrofon ya. Oke, ada yang ingin bertanya secara live? Oke, saya rasa teman-teman sudah apa ya, tinggal latihan drilling soal aja ya. Dan minggu depan kita akan bertemu di bentar ya kakak-kakak, saya mau lihat jadwal dulu. Kalau tidak salah itu tanggal 14, 15, 16 ya. Ini nanti 14-nya dengan Kak Jenny dan misalkan kakak-kakak mau bertanya dengan Kak Jenny bisa melalui Kak Radmini ya, karena beliau yang menjadi asisten tetapnya, kasihan nanti kalau mau tanya langsung ke to the point pertanyaannya aja. Kemudian untuk tanggal 15-nya TKP ya, tes karakteristik pribadi, nanti kita mencoba menggali dalam lagi tentang bagaimana menyelesaikan masalah tentang karakteristik pribadi kita, ataupun tentang manajemen manajerial. Kemudian tanggal 16-nya latihan TIU lagi ya, nanti kita akan beri soal-soal lagi. Dan nanti jangan jenuh karena nanti kita juga akan beri soal-soal yang matematika yang lebih banyak, numerik yang lebih banyak, sehingga nanti kita belajar bersamalah ya. Jadi mana-mana yang memang jadi kendala Anda juga bisa menanyakannya, bisa via WhatsApp. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Dwi Lestari lagi. Kak kalau suka Kak kalau suka mana? Kak kalau menolong orang yang terkena musibah masuk 2, bukan 5. Iya, aku langsung jawab seperti itu karena menengok teman yang sakit, yang lagi sakit, menolong orang yang kelaparan, yang kena bencana dan musibah itu masuk ke sila 2. Gitu ya Kak Dwi Lestari ya? Oke.
Oke teman-teman, sepertinya saya akan, apa ini namanya, karena ada sahabat saya yang baru saja meninggal dunia pada pukul 1, sahabat terdekat saya, maka saya ini mungkin akan saya akhiri karena saya mau kirim doa dulu kepada beliaunya, karena tadi belum sempat hadir di pemakamannya karena, apa ini namanya, protokol kesehatan dan sebagainya ya. Dan ini memang benar-benar lagi berduka sekali karena sahabat, yang memang dekat dan biasa menulis buku bersama, ini kemarin baru saja masuk, dan kritis dan hari ini jam 1 beliau, ternyata sudah saatnya untuk pulang ke rahmatullah. Dan misalkan untuk nanti teman-teman ingin bertanya bisa melalui WA-nya Kak Radmini ya. Kalau bertanya to the point saja, hal yang ingin ditanyakan apa, seperti itu saja. Jadi tidak perlu, "Selamat malam Kak," nyapa dulu gitu tidak perlu. Jadi tidak usah menunggu responnya dimalamin, pagiin gitu, nggak usah tapi langsung aja, "Kak, nama saya ini, saya mau tanya tentang ini." Nah, seperti itu langsung saja. Jadi langsung to the point tanpa kita membalas respons dulu. Ya, biar nanti efektif. Thank you so much for your attention. Terima kasih buat teman-teman semua, good luck for you dan aku doakan semoga teman-teman goal ASN tahun 2021 manfaatkan kesempatan ini ya, do your best lah pokoknya. Jangan sampai Anda lengah sedikit pun. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kondisi, ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, kemudian pakai masker dan jaga jarak, jangan lupa. Kak Bahrudin sambil nunggu dagangan ya Kak Bahrudin ya. Sukses ya Kak Bahrudin ya. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa japri di Kak Radmini aja, to the point di soalnya, oke? Thank you so much dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman semua.